Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Aldiansah. Saya dari kelas C7 Manajemen dengan NPM 1012126. Di sini saya akan menjelaskan pengertian apa itu ma'rifatul insan. Lebih lengkapnya, mari kita lanjut. Manusia sangat membutuhkan adanya seorang rasul. Karena secara fitrah, manusia selalu ingin tahu keberadaan Sang Pencipta. Selalu menginginkan untuk dapat mengabdi secara benar kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu menginginkan kehidupan yang teratur untuk bisa mengetahui secara benar tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara melakukan pengabdian kepadanya dan bagaimana bisa memahami aturan main hidup yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta yang akan menjadikan kehidupan manusia menjadi teratur. Semuanya itu hanya bisa diperoleh melalui penjelasan atau petunjuk dari seorang rasul. Maka keberadaan seorang rasul menjadi sangat dibutuhkan oleh manusia. Selanjutnya, Ma'rifatul Rasul ini membincangkan bagaimana mengenal rasul, apa saja yang perlu dikenal dari rasul, dan bagaimana pula kita mengamalkan Islam melalui petunjuk rasul. Yang penting adalah kita mengetahui, memahami, dan mengamalkan sunnah Nabi dan menjalankan ibadah dengan baik. Mengenal Rasul tidak saja dalam bentuk fisikal atau penampilannya, tetapi segala aspek syar'i berupa sunnah yang diberikannya Nabi kepada kita, sama ada tingkah laku, perkataan, ataupun sikap. Pengenalan kepada Rasul dapat dilihat melalui sirah Nabi yang menggambarkan kehidupan Nabi serta latar belakangnya seperti nasab. Kemudian melalui sunnah dan dakwah Nabi pun dapat memberikan penjelasan siapa Nabi sebenarnya. Dengan mengenal Rasul diharapkan kita dapat mencintai Rasul dan mengikutinya. Perkara ini sebagai cara bagaimana kita taat kepada mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mengenal Rasul tidak saja dari segi jasad, nasab, dan latar belakangnya, tetapi bagaimana beliau beribadah dan beramal soleh. Setengah masyarakat mengetahui dan mengamalkan sunnah Nabi dari segi ibadah saja, bahkan dari segi penampilan saja. Sangat jarang Muslim yang mengambil contoh kehidupan Nabi secara keseluruhannya. Sebagai contoh, misalnya peranan Nabi dari segi politik, pemimpin, penjaga, dan juga Nabi sebagai suami, ayah, dan ahli masyarakat. Semua peranan Nabi ini perlu dicontoh dan diikuti sehingga kita dapat mengamalkan Islam secara sempurna dan menyeluruh. Walaupun demikian, umat Islam masih menjadikan Nabi sebagai Rasul adalah dari segi lafaz atau kebiasaan umat Islam bersolawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Bagaimanapun umat Islam yang solawat akan selalu bersolawat ke atas Nabi dan selalu menyebutnya. Pengenalan kepada Nabi Rasul juga pengenalan kepada Allah dan Islam. Memahami Rasul secara komprehensif adalah cara yang tepat dalam mengenal Islam yang cukup komprehensif. Rasul dikenal sebagai pribadi teladan dan unggul, dan lelaki terpilih di antara manusia yang sangat layak dijadikan model bagi setiap muslim. Berarti Nabi adalah ikutan bagi setiap tingkah laku, perkataan, dan sikap yang disunahkannya. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fitrah, di mana manusia bersih, suci, mempunyai kecenderungan yang baik dan ke arah positif, yaitu ke arah Islam. Fitrah manusia diantaranya adalah mengakui kewujudan Allah sebagai pencipta,
keinginan untuk beribadah, dan menghendaki kehidupan yang teratur. Fitrah demikian perlu diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari melalui petunjuk Al-Quran, firman-firman, dan panduan dari Allah SWT, dan panduan sunnah, sabda Nabi dan perbuatannya. Semua panduan ini memerlukan petunjuk dan Rasul khususnya dalam mengenal pencipta dan sebagai panduan kehidupan manusia. Dengan cara mengikuti panduan Rasul, kita akan mendapati ibadah yang sahih. Nah, yang kedua adalah perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nabi dalam Islam merupakan orang yang diberi wahyu oleh Allah SWT sebagai panduan hidup. Al-Quran menyebut beberapa orang sebagai Nabi. Nabi pertama yang sudah kita ketahui adalah Nabi Adam SAW, sedangkan Nabi sekaligus Rasul terakhir ialah Nabi Muhammad SAW. Percaya kepada para Nabi dan para Rasul merupakan salah satu rukun iman dalam Islam. Risalah adalah sesuatu yang diwahyukan Allah SWT berupa prinsip hidup, moral, ibadah, akidah untuk mengatur kehidupan manusia agar terwujud kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, tugas-tugas Rasul. Yang satu adalah menyampaikan atau disebut tabligh. Nah, yang kedua adalah kita bisa mengetahui ada tauhidullah, mengesahkan Allah. Ketiga, basyir wa nazir, kegembiraan peringatan. Dan yang ini mendidik dan membimbing, memperbaiki jiwa dan membersihkan serta meluruskan dari hawa nafsu dan sifat-sifat tercela, meluruskan akidah serta fitrah yang menyimpang dari Islam, memimpin umat dengan menjalankan metode Rabbani. Nah, yang selanjutnya adalah jumlah Nabi dan Rasul. Nah, di sini berdasarkan hadis yang sahih, jumlah Nabi adalah 124.000, sedangkan jumlah Rasul adalah 315 orang. Syekh Al-Albani menjelaskan bahwa hadis yang menunjukkan jumlah Rasul tersebut sahih li zatihi, yaitu tanpa pemuat dari jalur lain. Sedangkan hadis yang menunjukkan jumlah Nabi adalah sahih li ghairihi, masing-masing jalur memiliki kelemahan, namun dipadukan menjadi sahih. Jika dipadukan menjadi sahih. Yang selanjutnya adalah sifat-sifat Rasul. Yang pertama adalah jujur. Hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebajikan, dan sesungguhnya kebajikan itu akan mengantarkan ke surga. Dan seseorang senantiasa berkata benar dan jujur hingga tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang benar dan jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa kepada kejahatan yang akhirnya akan mengantarkan ke dalam neraka. Dan seseorang senantiasa berdusta hingga dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua adalah sidik, artinya adalah benar. Mustahil bersifat kizib, artinya bohong atau dusta. Yang ketiga adalah bersifat amanah, artinya dapat dipercaya. Mustahil bersifat hianah, artinya hianat. Dan yang ketiga adalah tabligh, artinya menyampaikan mustahil. Bersifat hikmat, artinya menyembunyikan. Dan yang keempat adalah fatonah, artinya cerdas. Mustahil balada, artinya bodoh. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum